beradaptasi sosial. Menurut topik yang dibicarakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Revi Almanesa. Saya Alif Hasanul Huda. Nama saya Divya Salsabila. Kami ingin menjelaskan jenis dan ragam bahasa. Yang pertama, pentingnya bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi. Nah, fungsinya itu apa? Bahasa, termasuk bahasa Indonesia, mempunyai fungsi sebagai medium pemersatu bangsa. Kemudian, bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengekspresikan diri, dan juga sebagai alat untuk beradaptasi sosial di dalam masyarakat. Kemudian, bahasa Indonesia tidak saja bermanfaat sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa resmi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa itu sendiri. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan rakyat Indonesia yang secara konkret terdiri dari beragam suku maupun etnis yang masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri. Oleh karena itu, bahasa mempunyai peranan yang cukup vital, terutama untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan lain sebagainya. Karena bahasa itu sendiri mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi kontrol sosial manusia dalam bermasyarakat. Kemudian ada ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Ragam bahasa menurut beberapa ahli. Yang pertama, ragam bahasa menurut Bahman tahun 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono tahun 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishman tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu, atau dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua, ragam terpelajar. Bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contoh kalimat tidak terpelajar seperti video, izin, dan zaman. Untuk kalimat terpelajarnya yakni video, izin, dan zaman. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata baku. Yang keempat, menggunakan kata ganti resmi. Yang kelima, menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Yang
Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, maka semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh ragam lisan seperti ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Kelemahan ragam tulis ini yaitu 1. Alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. 2. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Kelebihan ragam tulis. 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. 2. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Lalu ada C, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraannya, yaitu ada ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua ada ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik yaitu ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa cetak. Yang keempat, ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh pengusaha dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat.